Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Pak Mona. Bagaimana kabar hari ini? Aman. Oke, terima kasih telah hadir di sesi ini. Saya senang Ibu Fitri ada di SMP 2 sekarang. Selamat bergabung di SMP 2. Terima kasih. Selamat mengembangkan kompetensi di sini. Insya Allah. Oke, jadi bagaimana nih? Ada kendala kah di awal-awal menjalani tugas di SMP 2? Pasti ya Mbak, kalau kendala mah pasti ada. Secara yang saya bukan membahas yang saya tugas di tugas sekarang itu berbeda kan dari dulu kelas SD sampai dulu memang saya di mana BMKL ini yang lebih banyak mengatasi kasus gitu, masalah gitu kan. Nah, dan saya masih banyak yang suka dari cara penyelesaiannya, tekniknya, gitu sih. Jadi ingin menggali lagi tentang teknik-teknik konseling gitu ya. Mungkin nostalgia mengingat masa lalu ya. 14 tahun yang lalu kali ya, lebih ya. Ilmu keBKA-nya didapat waktu kuliah. Prakteknya kemarin selama berapa tahun di SD? 14 tahun di SD, ilmu BK-nya belum diterapkan. Oh, iya. Kalau misalnya di rate nih ya, kemampuan konseling yang Mbak Fitri miliki, Ibu Fitri miliki, itu ada di rate berapa kalau 1 sampai 10? Bisa dong refleksi diri sendiri ya. Berapa ya? Aduh, 50 kali ya. 50. Oke, untuk sekarang kondisinya ada di 50. Jadi rencananya mau dikembangkan sampai ke poin berapa? Kayaknya sih 100 ya kalau bisa. Tapi kayaknya masih terlalu jauh untuk 100 ya. Masalahnya pasti kita tuh belajar dari pengalaman dulu. Nah, pengalaman saya itu baru beberapa bulan nih Mbak. Mungkin ya untuk ke 80 lah. Oke. Sudah bagus. Jadi dari pemahaman yang 50 pengen ditingkatkan jadi 80. Menurut Mbak Fitri nih, tandanya kalau teknik konseling yang Mbak Fitri lakukan itu sudah berhasil kan? Mungkin tanggapan konselingnya sudah muncul gitu ya. Terus saat pembukaannya juga penerimaan yang hangat sehingga peserta didik itu bisa lebih terbuka. Kemudian juga dapat membantu menyelesaikan masalah sendiri pasti gitu ya. Goalnya langsung ke situ ya. Jadi langsung ke masalahnya peserta didik bisa terselesaikan ya, dibantu untuk bisa iya. Oke. Menurut Bu Fitri apa nih yang mau dilakukan untuk bisa mengembangkan itu? Tentunya pertama bisa belajar dari rekan sejawat ya, pasti itu dengan cara melihat mereka konseling dengan anak-anak dan ikut di dalam kelas juga gitu. Jadi masih banyak sih Mbak pengamatan yang saya lakukan. Untuk bisa tahu progresnya kan kita perlu melihat nanti proses konselingnya seperti apa di awal. Iya. Jadi saya mau lihat dulu nih bagaimana kemampuan di awalnya itu, atau jangan-jangan setelah refleksinya Ibu Fitri terlalu merendahkan diri gitu. Dan terus akhirnya pada saat saya lihat, ternyata udah keren tuh, tinggal dipoles dikit-dikit, mungkin seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya perlu melakukan observasi dulu nih dari konseling yang mau dilakukan ya. Oke, jadi kapan nih kira-kira saya bisa melihat sesi konseling yang bisa Ibu Fitri lakukan? Ya, ketika ada siswa gitu datang ke sini Ya, tadi saya infokan gitu ya. Nanti kita lihat, kemudian nanti next setelah observasi nanti kita mau cross check lagi pas masing-masing seperti itu ya Bu Fitri ya. Oke, baik.
kita tunggu jadwal sesi konselingnya. Nanti kita akan coba lihat sejauh mana. Oke, baik, terima kasih Bu Fitri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sudi sempat datang di sini lagi untuk praobservasi, pasca observasi ya kita hari ini. Oke, baik. Begini Bu Fitri, kemarin kita sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah praobservasi, kemudian kita sudah observe juga sesi konselingnya seperti apa. Nah, dari sesi yang sudah kita lewati, hasil dari refleksi Bu Fitri gimana menurut Bu Fitri? Ada sesuatu yang perlu diperbaiki lagi atau gimana? Pastinya Bu Mona banyak yang perlu saya perbaiki, dari teknik konselingnya, kemudian peruntutannya itu, refleksi, terus apa lagi ya, perumusan tujuannya. Oh, kemarin tertinggal. Iya gitu, karena benar-benar saya harus banyak belajar lah gitu. Oke. Ya. Dari yang Bu Fitri sampaikan tadi nih, kira-kira masalahnya ada di mana kok sehingga itu bisa terlewatkan gitu? Kurang penguasaan teknik kali ya. Iya, terus? Sama kadang-kadang anak-anak tuh to the point gitu. Datang dengan masalah itu langsung, jadi kita tidak sempat yang ada pakai acara topik netral seperti itu. Jadi Bu, saya mau curhat gitu, saya mau langsung gitu. Jadi kita juga otomatis langsung juga gitu kan, langsung ke permasalahannya gitu. Nah, terus untuk penyelesaiannya juga kadang-kadang karena udah masuk Bu, udah ya Bu ya katanya. Jadi lupa untuk kadang-kadang untuk perumusan tujuannya tuh kan. Gitu. Karena waktunya juga sih. Ya. Berarti dari waktu terkadang kita juga bingung nih kalau misalnya udah mepet waktunya pada saat mau masuk ke kelas, kayak gimana gitu. Akhirnya tujuannya perumusan kesimpulan dan hasil dari konselingnya kadang nggak tersimpulkan seperti itu ya. Oke. Nah, kalau menurut Bu Fitri sendiri nih, kalau kejadiannya seperti itu apa yang bisa dilakukan? Paling diadakan konseling lagi gitu. Oke. Reschedule lagi seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi di awal nih. Seperti yang disampaikan tadi, kalau di awal kan untuk membina hubungan baik dengan anak sehingga akhirnya terbuka, itu perlu ada teknik. Nah, tadi ada kendalanya di kadangan anak-anak suka langsung to the point. Nah, menurut Bu Fitri nih, untuk bisa membina hubungan baik pada sesi-sesi konseling yang dilakukan, kalau kejadiannya seperti itu, baiknya menurut Bu Fitri seperti apa? Paling lebih mengajak anak terbuka gitu ya. Iya. Terbuka, terus kayak bikin dorong minimal gitu terus ajak memikirkan sesuatu yang lain gitu. Terus lagi ya. Itu kayak ya. Oh iya. Jadi seperti itu, jadi ngajak ngobrol yang lain juga gitu ya, supaya akhirnya timbul kedekatan, akhirnya mereka bisa terbuka dengan apa yang mereka permasalahkan gitu. Nah, dari yang Ibu Fitri sampaikan nih, kalau menurut penilaian Bu Fitri, proses konseling yang sudah dilakukan kemarin itu seperti apa? Maksudnya kalau di rate itu nilainya ada di nilai berapa? Kalau kemarin kan kita mau mengembangkan nih dari yang tadinya 5 mau ke 8, sekarang udah berapa? Baru naik 2 kali ya 7 ya. Oke, belum nyampe sesuai dengan yang karena diharapkan. ya itu tadi ya masih kekurangan kayak perumusan tujuannya sama
kadang-kadang teknik itu kita jadi ngeprank karena anak-anak langsung to the point itu gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya sendiri, dominasi percakapan gimana? Kalau kemarin aku lihat, ya itu sudah lumayan Terbuka. bagus sih, sudah mulai lumayan runut gitu ya. Kemudian sudah mulai kita yang mancing anak untuk berbicara gitu, dan dominasi anak sudah mulai bagus. Nah, tapi kalau penilaian dari Bu Fitri sendiri gimana? Adakah yang perlu lagi dikembangkan gitu dari sesi itu? Ya itu tadi kali Mbak ya, kayak secara teknik itu aja Mbak, sama kalau keterbukaan sih karena kita dilihat dengan apa namanya, kita terbuka juga, mereka juga lebih yang terbuka gitu dengan cerita. Sama aku tuh kendalanya tuh palingan itu aja Mbak, untuk masalah kadang apa ya, berumusan apa ya, bukan tujuan, berumusan apa istilahnya, Kesimpulan? Gitu kesimpulannya, hasil akhirnya. gitu. Tuh aku agak susah di situ. Susahnya ada di mana nih? Kendalanya ada di mana? Karena cara berpikir anak-anak kadang-kadang kan berbeda sama kita gitu. Nggak gitu Bu, kadang-kadang jadi ada yang menolak gitu loh. Kadang-kadang kita kan berdasarkan pengalaman kita, sementara anak kan kadang-kadang ego mereka, kan. Menurut saya sih, kami kadang-kadang kita konseling itu dibalikan lagi ke anaknya ya, maunya seperti apa gitu. Nah, ada anak yang kadang menjawab, tapi saya begini gini gitu loh. Itu yang bikin saya jadi berpikir gitu ya, yang mana ya jadi solusinya lagi gitu kalau dia ngelak-ngelak gitu ya, apa istilah bahasanya ya. Oh iya. Iya. Kalau ngelak-ngelak itu apa yang bisa dilakukan gitu ya? Berarti ada perlu teknik yang dikuasai dalam. Nah itu tadi teknik kan, mereka itu teknik. Berarti dalam hal ini Bu Fitri merasa masih banyak nih yang perlu banyak sekali. perlu ditingkatkan. Banyak kalau saya memang belum kayaknya gitu, belum. Iya. Paling cuman keterbukaannya aja gitu, sama penerimaan. Kalau yang lain-lainnya tekniknya, terus apa namanya, apa yang akan saya pada akhirnya membagi seperti apa gitu loh, itu masih bingung kan. Bingung juga kah mengolah katanya pada saat iya. Oke. Berarti Karena anak-anak itu kan banyak bahasa sekarang ini, jadi saya juga kadang kurang ngerti apa sih maksud anak ini gitu. Oh, nggak ada klarifikasi gitu pada saat kita nggak ngerti itu maksudnya apa gitu, itu nggak ada klarifikasi. Sekalian. Tapi kan kadang-kadang kalau memang kita seperti itu, karena anak-anak ibu ini kayak gitu, ya nggak tahu, pasti nggak tahu sih Bu gitu. Karena saya kayak di Google gitu, apa artinya gitu. Jadi akhirnya cari tahu sendiri. Iya, tahu sendiri. Kan anak-anak kalau kita nggak tahu tuh ngerasa gimana gitu ya, lebih kita kayak ngerasa apa ya, diremehkan gitu ya, lebih bener nggak kayak gini aja nggak ngerti kayak gitu. Jadi berusaha cari sendiri, paling kalau anak lagi mau belajar saya di Google gitu. Nah, kan tadi sudah Ibu Fitri sampaikan nih, ada beberapa yang mungkin miss ya atau terlalaikan dari yang sudah harusnya pakemnya seperti ini, ternyata oh iya itu terlewat loh gitu. Dan Bu Fitri tadi menyampaikan ternyata banyak teknik konseling yang perlu saya tingkatkan. Nah, so dari yang Bu Fitri sampaikan tadi, kira-kira menurut Bu Fitri apa nih tindak lanjutnya dari aku nih harus gini, aku harus gini nih, gini. Apa nih yang mau Ibu Fitri lakukan? Kayaknya seperti ini, kalau menurut saya harus banyak melihat rekan sejawat konseling gitu ya, cara menangani konseling atau masalah-masalah anak-anak itu yang perlu saya benar-benar tingkatkan itu. Ada, jadi bukannya kepo jadi gitu. Jadi setiap ada ini, makanya saya sering duduk lebih di dalam sembari dengerin, oh ini gini caranya begini, kalau masanya gitu, lebih gitu. Sama apa namanya, baca-baca juga sih ya, apa di buku di ruangan mereka kan ada sih itu ya, tapi yang
kan, tapi biasanya yang di buku sama yang dipraktek kan kadang berbeda. Berbeda. Berbeda jauh kan. Kemudian sama Berbedanya tuh yang di mana nih biasanya? masalah dan ya apa namanya, ya ujungnya teknik kayak ini apakah cocok dengan ini Iya. gitu kan, pasti kan. Kemudian apa lagi ya, mengikuti inilah ya apa namanya kayak MG beta gitu, terus Komunitas praktisi iya, kebekaan gitu, ya. kayak tanya sama yang lebih senior yang pasti. Iya. Oke. Kapan nih kira-kira mau dieksekusi rencana-rencananya tadi? Itu cepat ya, lebih cepat lebih bagus gitu. Untuk mengecek kira-kira ada peningkatan atau enggak, kira-kira mau bisa direview kapan lagi nih? Kapan ya kira-kira yang mulai ya? Bagus ya kapan? Sebulan lagi ya? Iya. Terlalu lama? Enggak sih. Ya, menurut Bu Fitri gimana? Sebulan lagi lah ya. Sebulan lagi. Karena perlu ada Iya. Ikut lebih banyak komunitas praktisi gitu ya. Kemudian perlu banyak apalagi praktek konseling juga dan melihat yang lainnya seperti yang Bu Fitri sampaikan tadi. Oke, berarti sebulan lagi kita mau lihat progresnya seperti apa nih gitu. Apakah sudah mencapai 8 seperti yang diharapkan? Ataukah masih 7 atau seperti apa gitu ya? Ya. Nah, nanti kita lihat, kita cek ya. Berarti kita ketemu nanti satu bulan yang akan datang. Saya mau ngedenger nih review dari Bu Fitri lagi. Kira-kira aku udah sejauh apa nih peningkatannya gitu ya. Oke, baik. Seperti itu Bu Fitri. Nanti kita akan ketemu lagi 1 bulan yang akan datang dengan mereview itu tadi. Begitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan obrolan ini bisa semakin membuat Bu Fitri semakin meningkat ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.